Selamat sore jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam ibadah perjamuan kudus Minggu 6 Agustus 2023. Majelis Gereja Kristen Jawa Burulor mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada warga tamu kebaktian dari gereja lain. Kiranya bisa merasakan berkat Tuhan dalam kebaktian di sini. Ibadah saat ini menggunakan liturgi Magelang dengan tema Allah Sang Penebus, dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah pada saat ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 9, bait yang pertama dan kedua. Pujilah hai jiwaku, puji Tuhan. Marilah ibadah ini kita putuskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 9 bait yang ketiga dan keempat. Oh,
percaya demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah terkandung hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan, kalau berkaca dari firman Tuhan ini, nyata sekali bahwa kita adalah orang-orang yang telah berdosa dan Tuhan. Karena itu marilah kita menyesali dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Sehingga itu mari kita angkat pujian dari Hitung Jumat nomor 157, bait pertama dan kedua. datang kepada Tuhan dengan menyesali dosanya. Tuhan menyatakan firman-Nya di dalam rangkaian berita negara dan petunjuk baru. Berita negara diambilkan dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang demikian firman-Nya. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sementara itu petunjuk baru diambilkan dari kitab Mazmur 17 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 17 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, yang demikian firman. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak kakiku tidak tergoyang. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut dan kita sanggupi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 254 ayat pertama dan kedua. Menyatukan hati kita dalam sahabat kita. Bapa surgawi, puji syukur kami panjatkan kepada Bapa atas berkat yang boleh Kau berikan kepada kami sehari-hari yang boleh kami lalui. Terima kasih hari baru bagi kami saat ini. Terima kasih Kau telah persekutukan kami di dalam ibadah dengan kasih. Berkati kami di dalam ibadah kami saat ini, dari awal sampai akhir. Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan dalam Bapa, boleh menjadi berkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami. Bapak, kami bersyukur atas berkat yang boleh menyatakan kepada kami. Engkau lah Juru Selamat kami, Engkau lah pembebas kami. Engkau telah membebaskan kami dari segala persoalan dan pergumulan yang kami alami. Persoalan karena pandemi, persoalan karena ekonomi, karena kesehatan, karena kedukaan, segala persoalan yang kami alami baik di dalam kehidupan kami pribadi, di dalam kehidupan kami keluarga, di dalam kehidupan kami bersama, bahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Sungguh karya yang dan luar biasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kami boleh menyatakan syukur kami di dalam kehidupan kami dengan mengisi hari-hari kami menjadi hari-hari yang bagaimana semestinya sebagai umat yang telah Engkau bebaskan. Biarlah melalui hidup kami, melalui segenap jiwa raga kami, melalui tubuh kami, boleh menjadi persembahan yang berbau di hadapan Bapa surgawi.
Kami bersyukur atas berkat-Mu untuk kehidupan umat manusia di dunia ini. Engkau telah pulihkan kami. Sempurnakanlah pulihan yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah di dalam kami mewujudkan pemulihan dan kebebasan yang daripada-Mu ini. Kami berdoa untuk para pemerintah di mana berada, Bapak berkati sehingga dapat mengambil kebijakan yang baik, dilaksanakan dengan baik dan menjadi kebaikan bagi umat manusia. Kami berdoa untuk orang-orang yang bekerja untuk manusia, untuk para relawan di aparat keamanan, aparat pemerintah, tenaga medis, siapapun saja yang bekerja untuk kemanusiaan, Bapak berkati. Keluarganya juga Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan dengan Bapak, sehingga boleh menjadi cara bagi Tuhan untuk mewujudkan kebebasan bagi kami semua. Kami bersyukur atas berkat-Mu untuk jemaat-Mu di GKJ Bululan ini Bapak. Biarlah melalui jemaat kecil-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Berkatilah mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, segenap warga jemaat dan para pelayan Tuhan, sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya. Mohon berkat-Mu di dalam kami mewujudkan kehidupan kami sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan. Bapak Surgawi, berkatilah yang sedang berada di dalam pergumulan, baik pergumulan pribadi, baik pergumulan keluarga, baik karena kesehatan, karena ekonomi, baik pergumulan studi, pekerjaan, pergumulan dengan jodoh. Kiranya Tuhan tidak membiarkan kami sendirian, tidak membiarkan saudara-saudara kami sendirian, tetapi selalu berada di dalam penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara kami akan dapat memenangkan pergumulannya karena berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Surgawi, di tengah keadaan kami beribadah ini, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang belum bisa merasakan dan ibadah karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, peperangan, penderitaan apa saja yang terjadi di negeri ini maupun di belahan mana pun kira Bapak berkati. Dan Bapak berkati kami sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Bapak atas berkat ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan dalam kuasa. Suruh kami ini kami menjadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengadakan persembahan pada ibadah sore hari ini. Untuk mengabulkan persembahan, nats pengiring diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Begini bunyi firman. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tak akan sia-sia. Marilah kita akan melakukan persembahan. Kita akan ada pujian dari Kidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3, Kubri Persembahan. Kidung Jemaat 302, Kubri Persembahan.
marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat, anugerah yang Tuhan selalu curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan serta pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh datang dan berkumpul di gereja-Mu ini dengan sukacita dan ucapan syukur untuk memuji serta membesarkan nama-Mu. Tuhan, kalau pada ibadah sore hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan. Jadikanlah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu serta pelayanan di gereja-Mu ini. Ajarilah kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan serta tanggung jawab untuk melaksanakan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kiranya firman sabda-Mu yang boleh kami terima menjadi kekuatan iman percaya kami kepada-Mu dan menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI di dalam kasih serta kemurahan-Mu. Berilah roh hikmat kebijaksanaan, kemampuan agar firman yang disampaikan dapat kami terima sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu di dalam kehidupan rumah tangganya, kesehatannya, dan pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Ya Tuhan, pada saat ibadah sore hari ini kami hendak menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, sehingga kami dapat senantiasa mengerti akan cinta kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan kami senantiasa mampu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Segala doa, puji syukur hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami pun akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini diambilkan dari Kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 yang demikian firman-Nya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan tidak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam.
Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Tuhan, pada dasarnya tentu semua orang ingin hidup bebas dari rasa takut, bebas dari utang, bebas finansial, bebas memilih teman atau bergaul, bebas beribadah, dan tentu banyak keinginan-keinginan yang lain. Tema kita hari ini adalah Allah Sang Pembebas, di mana kita meyakini bahwa Tuhanlah pelaku yang membebaskan kita, melepaskan kita dari rasa takut. Apakah rasa takut karena hutang, rasa takut karena tidak bisa memilih teman, rasa takut karena tekanan di dalam melakukan ibadah, rasa takut dari kekurangan, dari kelaparan, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan suci hari ini memberikan pengajaran dan penekanan kepada kita bahwa Tuhanlah Sang Pembebas. Melalui karya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membebaskan kita yang karyanya itu berpuncak di dalam peristiwa salib. Hari ini Tuhan Yesus membebaskan banyak orang yang mengikutinya. Tuhan Yesus membebaskan mereka dari rasa sakit, memberi mereka makan, sekalipun pada saat itu yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembebasan itu terjadi karena ada belas kasih Tuhan. Karena belas kasihnya, maka kemudian Tuhan memberikan berkat. Tetapi juga karena ada kesediaan orang untuk menerima pembebasan yang daripada Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, maka ia tak geram oleh belas kasihnya. Dan ketika kemudian yang ada pada mereka itu hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memerintahkan untuk membawa kepadanya, dan Tuhan memberikan berkat. Dari sisi orang-orang banyak itu sudah semestinya seluruhnya dan biasanya terjadi itu kalau orang itu lapar, maka orang itu akan gelap hati, gelap mata. Banyak contoh-contoh yang terjadi di sekitar kita. Kitab suci juga banyak memberikan contoh, dan bahkan banyak hamba Tuhan yang menjadi sasaran kemarahan umat karena rasa lapar mereka. Nabi Musa misalnya menjadi sasaran kemarahan umat karena kelaparan
padang gurun, kehausan di padang gurun. Dan memang betul kalau urusan perut itu membuat orang kemudian menjadi gelap mata, gelap hati. Tetapi tidak demikian yang terjadi dengan orang banyak itu. Ketika kepada mereka diperintahkan untuk duduk di rebutan, mereka bersedia dan duduk di rebutan. Rasa lapar mereka tidak membuat mereka menjadi gelap mata, gelap hati. Dan akhirnya yang terjadi adalah keajaiban itu, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Bahkan bukan hanya 5.000 orang yang tercatat, itu hanya laki-laki, 5.000 orang laki-laki. Sementara yang perempuan dan anak-anak belum termasuk yang seperti itu. Bisa lebih. Dan bahkan bersisa. Kisah ini banyak kali kita dengarkan, kita renungkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai menjadi persoalan di dalam kehidupan kita hanya karena urusan yang membuat kita ini tidak puas, kemudian menjadi gelap mata, gelap hati, bertengkar dengan sesama kita, bertengkar dengan Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka mujizat, keajaiban tidak akan pernah terjadi. Bukankah kebebasan dari Tuhan itu telah terjadi, telah nyata oleh peristiwa salib yang mengorbankan tubuh dan darahnya, yang kita peringati hari ini melalui perjalanan kudus. Kita akan makan dan minum bersama-sama sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan, yang telah dicurahkan ini. Jika kita meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus itu telah dikorbankan bagi kita, menjadi pembebasan bagi kita, maka seharusnya tidak ada satupun yang bisa membuat kita menjadi gelap mata, gelap hati, sehingga bertengkar dengan sesama kita dan bahkan bertengkar dengan Tuhan. Tapi justru sudah semestinya bahwa kita ini mengikut kehendaknya, setia kepada melakukan apa yang Dia perintahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo kita bersyukur bahwa Tuhan telah menjadi pembebas bagi kita. Saudara, tentu tanggapan, respon setiap orang terhadap mujizat karya Tuhan itu bisa berbeda-beda. 5 roti dan 2 ikan ini bukan sekedar peristiwa jasmani, bukan sekedar peristiwa kedagingan orang menjadi kenyang. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini ada peristiwa rohani, di mana Tuhan memberikan pembebasan, dan itu adalah merupakan bagian dari langkah-langkah Tuhan sampai kemudian nanti berpuncak di dalam peristiwa salib, di dalam langkah-langkah Tuhan di dalam membebaskan umat. Jadi saudara, apa yang kelihatan di depan kita yang bisa kita lihat secara fisik itu sesungguhnya adalah pengajaran rohani bagi kita, termasuk makan dan minum kita di dalam perjamuan saat ini, termasuk kehidupan kita sehari-hari ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan jasmani kita itu mestinya merupakan kebangunan kehidupan rohani.
Tetapi tidak setiap orang menanggapinya secara demikian cepatlah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak itu sesudah mereka makan sampai kenyang dan kemudian mencari lagi Tuhan Yesus. Kita bisa melihatnya di dalam Yohanes 6 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, demikian juga yang terjadi jika kita ini melihat yang ada di sekitar kita, ya, di depan kita itu hanya secara jasmani saja, hanya untuk memuaskan keinginan kita, hasrat kita. Bahkan akhirnya kegiatan-kegiatan yang semestinya adalah sudah jelas kegiatan rohani itu menjadi kegiatan yang bersifatkan hal kedagingan saja. Ibadah, pelayanan kita, kegiatan-kegiatan rohani kita itu hanya menjadi hal yang bersifat kedagingan saja. Jika itu hanya untuk memuaskan hasrat kita, hasrat untuk memperoleh puji-pujian, hasrat untuk memperoleh perhatian. Kasih Tuhan. Bagi orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, mereka hanya diperintahkan untuk duduk di rerumputan. Mungkin bagi kita berpikir itu mudah, hanya duduk di rerumputan. Tetapi ingatlah bahwa perut mereka sedang lapar, dan orang yang sedang lapar itu sangat mungkin untuk gelap mata, gelap hati. Demikian juga kita. Saudara, mari kita mengingat, kadang-kala kita ingin lapar hasrat kita, lapar keinginan kita, sehingga membuat kita ini gelap mata dan gelap hati. Hari ini kita diperingatkan oleh bacaan suci kita, supaya di dalam kehidupan kita mau menuruti perintahnya. Perintah itu bisa kita baca melalui kitab suci. Dan hanya orang-orang yang membaca kitab suci yang mengerti perintahnya. Dan itu berarti hanya orang-orang yang demikianlah yang mengalami mujizat, yang mengalami keajaiban, yang mengalami pembebasan di dalam kehidupannya. Bukankah pembebasan itu telah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Bukankah berkat Tuhan itu telah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Bukankah belas kasih Tuhan itu telah nyata di dalam kehidupan kita? Yang harus nyata sekarang adalah kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saling bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah saat ini akan dilayankan
perjamuan kudus bagi kita. Dan di dalam ibadah saat ini ada saudara-saudara tamu perjamuan kudus, yaitu Bapak Roni dan Ibu Agustini Sri Handayani dari GKP Gereja Kristen Pasundan, Jakarta. Persilakan berdiri. Terima kasih. Persilakan duduk kembali. Dan nanti saudara-saudara yang diundang untuk duduk di sekitar meja perjamuan, kami persilakan maju ke depan, duduk di sekitar meja perjamuan, yaitu Bapak Giri Santoso, Ibu Bunga Agustini, Saudara Ika Natalia, Ibu Tati Sulistiowati, Ibu Sri Utami Sarmato, Bapak Suharyanto. Silakan. Kemudian Ibu Maya Sari Astuti, Saudara Yeski Alputra, Ibu Suranti, Ibu Gerani, Ibu Dwi Windati, dan Ibu Harini. Silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan itu adalah sarana untuk memelihara iman kita yang didasarkan pada perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sakramen perjamuan mengingatkan kita kepada kedudukan kita orang-orang percaya sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan. Dan sakramen perjamuan mengingatkan kita akan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengaku bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai anggota keluarga Tuhan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan hanya disediakan bagi setiap orang yang merendahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melakukan semua perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanan dan minuman yang ada di depan kita ini adalah lambang
tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi kita untuk mendatangkan keselamatan. Marilah kita mengambil sanding sejenak dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan, sama seperti makanan dan minuman yang dapat memelihara dan menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
curahkan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Apakah semua sudah dilayani? Mari kita minum bersama-sama. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita semua menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Seraya masing-masing mengucap dalam hati demikian: pujilah Tuhan dari jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan dari jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia meredam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kebenaran Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali ke Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan sekarang ini dengan mengaturkan persembahan kita, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus. Persembahan kita aturkan dengan diri memuji nama Tuhan dari situng Jemaat nomor 366 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga.
Kita akan aturkan sebagian jabat Tuhan di dalam doa. Bapak Surgawi, puji syukur kami panjatkan kepada Bapa atas berkat dan penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami di dalam ibadah kami. Terima kasih Engkau boleh mengizinkan kami ikut makan dan minum di dalam sakramen perjamuan kudus. Sebagai ungkapan syukur kami Bapa, kami mengaturkan persembahan kami, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus. Kau terima Bapa kuduskan, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Kami berdoa untuk mengajar jemaatmu di dalam mengelola persembahan ini. Kau berkati, Kau jauhkan dari segala yang tidak berkenan dari Bapa. Kami berdoa untuk kami semua, Kau berkati sehingga kita dapat mempersembahkan persembahan kami yang lain. Sebagaimana yang diatur oleh jemaatmu di sini, demikian juga tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbau di hadapan. Sementara kami akan menutup ibadah ini, melanjutkan segenap sisa hidup kami, dan serahkan segenap sisa hidup kami hanya ke dalam Tuhan kuasa. Rumah ibadah yang kami tinggalkan, Kau berkati, Kau jauhkan dari segala yang tidak berkenan dengan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat rumah ibadah ini, kami serahkan ke dalam Tuhan kuasa. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan berkat. Mari kami semua, Tuhan menyatakan berkat-Nya. Terima kasih Bapa. Seluruh doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita berbaharu iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari tanah darah Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang hidup dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan sekarang unduhlah dari ibadah ini, terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin. So